Salam Rahayu, selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini bacaan untuk Cancer Ascendant, bacaan menggunakan Vedic Astrology. Untuk periode Mei hingga 3 Juni 2022. Ini bacaan general umum dipastikan tidak akan cocok untuk semua Cancer. Jadi harus benar-benar dihitung secara personal menurut data akurat secara pribadi. Oke, Cancer atau Karkata, istilah dari Vedicnya. Ada dua peristiwa penting di bulan Mei hingga 3 Juni. Yang pertama Merkuri retrograde yang terjadi tanggal 10 Mei. Ketika video ini saya post, kemungkinan sudah terjadi Merkuri retrograde itu. Kemudian Mars transit di tanggal 17 Mei. Merkuri retrograde terjadi di houses ke-11 Cancer. Mars transit dari houses ke-8 ke houses ke-9. Untuk periode 1 sampai 15 Mei, Sun berada di Aries dan menuju Taurus. Cancer akan berfokus pada karir, profesi, dan pekerjaannya, sangat aktif, dan keinginan untuk show up, muncul di publik, bertemu dengan klien, bertemu dengan customer. Ada rasa kepercayaan diri dan keberanian yang diberikan oleh Rahu. Tetapi ada hal-hal yang menghambat Cancer, yaitu karena aspek Uranus masih berada di aspek profesi, kehormatan, pekerjaan, karir ataupun bisnis dari Cancer, maka Uranus ini adalah hambatan dari Cancer. Uranus akan membawa beberapa perubahan. Perubahan ini sifatnya merusak. Jadi kalau ada profesi karir dari Cancer yang rusak, artinya di sini memang Cancer harus memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Karena apabila Uranus ini merusak keadaan, sesungguhnya kerusakan itu untuk membuat Cancer menuju takdir yang sesungguhnya. Setelah 15 Mei, Sun akan bergerak ke Taurus. Maka Cancer akan mendapatkan hasil keuntungan dari bisnisnya atau pekerjaannya. Kalau dari pekerjaan, Sun ini menggambarkan Cancer akan mendapatkan hasil apabila Cancer bertemu dengan banyak orang atau langsung bertemu dengan customer. Apalagi ada Merkuri yang retrograde sejak tanggal 10 sampai 3 Juni, maka fokus Cancer adalah pada komunikasi. Akan ada pembicaraan-pembicaraan tentang rencana masa depan, investasi masa depan, atau pembicaraan terkait dengan keuntungan, terkait dengan profit yang akan didapatkan oleh Cancer. New Moon terjadi tanggal 1 Mei. Jadi sejak tanggal 1 Mei, Cancer sudah merencanakan keuntungan ini. Karena ada Taurus, maka ini sepertinya Cancer ingin membeli sesuatu yang sifatnya ini untuk investasi dan menguntungkan. Misalnya Cancer ingin beli mobil, tetapi mobil itu nantinya ingin direntalkan. Atau Cancer ingin membeli properti, tetapi properti itu nantinya disewakan. Dan lain sebagainya. Kemudian, Pluto masih berada di aspecting relationship. Ini artinya rumah tangga, hubungan percintaan Cancer, atau hubungan relationship Cancer mengalami beberapa perubahan. Selama Pluto masih berada di houses ke-7 Cancer, maka rumah tangga, relationship, ataupun partnership rentan dengan keretakan. Jadi Cancer harus bisa menjaga. Tetapi karena Pluto berada di houses ke-7 ini, apabila 1 bulan sebelumnya Cancer merasakan tidak ada sesuatu yang membuat retak hubungan asmaranya, maka ini karena Pluto berada sendiri di Capricorn, yaitu di houses ke-7 Cancer, tanpa ada planet-planet lain yang mengganggu. Ketu berada di houses ke-4 dengan Libra, dan ini di aspecting keluarga. Dengan adanya Moon di houses ke-5, saya merasakan Ketu dan Moon ini membawa dilematik atau membawa keinginan Cancer untuk menjauh dari keluarga, ingin mandiri, dan merasa nyaman jika jauh dari keluarga. Dan Full Moon terjadi di tanggal 16 Mei. Full Moon akan membawa perenungan.
karena berada di Scorpio. Scorpio adalah Pluto, ya, dan Pluto adalah Lord of Transformation, maka ini ada perubahan besar di aspekting asmara, inovasi, ataupun hubungan pertemanan Cancer. Di periode full moon, Cancer merasa sedih karena ada perubahan dari pertemanannya. Entah dengan siapa, tetapi ini Cancer merasakan sedih, dilematik, dan merasa berubah banget ketika Cancer tidak berteman lagi dengan seseorang itu. Karena ini di aspekting houses kelima, bagi teman-teman yang belum menikah, maka dilematik ini adalah dilematik asmara. Tetapi jika sudah menikah, maka ini adalah dilematik dari seorang teman atau seorang sahabat. Oke. Kemudian Saturnus berada di houses ke-8 dengan Aquarius. Ada Mars di sini. Kesehatan Cancer terganggu dan ini karena Cancer terlalu banyak menghabiskan energi. Dan ini ada kaitannya dengan darah, kemudian ada kaitannya juga dengan hipertensi, ya. Namun Mars akan berpindah atau transit ke houses ke-9. Di sini Cancer akan merasakan perubahan dari kesehatannya yang tadinya terlalu berapi-api, bersemangat, dan di sini mulai melemah. Melemahnya bukan karena tidak ada energi, tetapi lebih santai. Karena ada Neptunus, Jupiter, dan Venus, serta Merkuri retrograde, Cancer merasakan lambat banget dalam menyerap ilmu. Lambat banget dalam mempelajari sesuatu. Jadi agak sedikit error nih, Cancer ya, dengan Mars bersama dengan Jupiter, Venus, dan Neptunus berada di houses ke-9. Cancer sangat menginginkan mempelajari sesuatu karena adanya Jupiter di sini. Apalagi mempelajari hal-hal yang terkait dengan pasangannya. Tetapi Cancer seakan tidak menemukan jawaban dari apa yang dipelajari oleh Cancer. Dengan adanya Moon di sini ya, ini adalah situasi perasaan seperti dia kenapa sih? Saya harus bagaimana sih? Dengan adanya Neptunus di houses ke-9 ini, Cancer akan lebih mengalah, diam tetapi penuh dengan tanda tanya dari batinnya. Mars akan memberikan Cancer semangat untuk tidak berputus asa dalam memperjuangkan asmaranya atau memperjuangkan hubungannya dengan seseorang, bisa saja figur ibu atau figur perempuan. Ini bisa saja di aspekting houses kelima, yaitu sahabat atau pertemanan, dan juga terkait tentang keinginan Cancer untuk melakukan perjalanan. Mars ini akan membuat Cancer sangat percaya diri untuk melakukan perjalanan yang sifatnya spiritual. Kalau di masa sebelumnya ada rencana dengan masuknya Jupiter di houses ke-9, maka Mars ini akan membantu Cancer untuk semangat, misalnya menabung, misalnya mencari agensi, atau mencari data dan informasi lainnya untuk perjalanan Cancer. Dalam perjalanan spiritual, bisa saja mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat bersejarah, atau tempat-tempat yang ada kaitannya dengan ilmu. Bisa saja sebagian Cancer di sini tertarik untuk mengunjungi perpustakaan, untuk mencari buku, atau mencari informasi-informasi. Kemudian Merkuri yang berada di houses ke-11 retrograde, dan ini di houses, dan di sini ada Taurus. Taurus adalah Venus, dan di sini ada aspecting di houses ke-9, maka Merkuri ini membawa keinginan Cancer untuk membeli sesuatu yang mewah. Tetapi ketika Merkuri retrograde, hindari membeli produk-produk yang sifatnya seperti teknologi dan mesin. Pada periode Merkuri retrograde ini, seseorang dari masa lalu mungkin saja hadir dalam kehidupan Cancer. Tetapi seseorang dari masa lalu ini ada kaitannya dengan pekerjaan, profesi, dan keuntungan. Jadi bisa saja ini seseorang yang akan menawarkan Cancer keuntungan dari bisnis karena Sun juga masuk di houses ke-11. Ada sebagian Cancer pada periode ini terkait
dengan harta warisan karena Jupiter dan Venus berada dalam satu houses, atau terkait tentang aset orang tua yang harus Cancer bantu untuk memperjuangkannya atau untuk mengurusnya. Atma Karaka pada periode bulan Mei sampai 3 Juni berada di Mars. Mars berada di houses ke-8 Cancer. Mars berada di houses ke-8 Cancer dan transit di houses ke-9. Emosional, keinginan, ataupun tujuan, visi dari Cancer adalah melepaskan hal-hal yang sebenarnya membuat Cancer emosional. Jadi ada situasi yang membuat Cancer emosional, tetapi sulit untuk Cancer luapkan. Mungkin Cancer ingin berbicara dengan seseorang tentang mengapa keadaannya seperti ini. Apa salahnya? Tetapi dengan adanya Saturnus yang berada di houses ke-8 Cancer, Cancer rasanya tidak bersalah. Cancer merasa sudah bijak. Cancer merasa sudah cukup memimpin dirinya. Dan Saturnus ini membawa Cancer pada rasa tidak ingin mengalah. Saturnus yang berada dalam satu houses bersama dengan Mars, sepertinya memang pada periode sebelumnya Cancer mendapatkan energi Mars ini terkait tentang pelepasan ataupun putusnya hubungan Cancer bisa saja dengan figur yang berada di full moon ini, yaitu pertemanan atau merelakan inovasi ataupun ide Cancer diambil oleh orang lain. Dan Merkuri juga akan membawa Cancer untuk menyelesaikan dokumen-dokumen penting. Bisa saja dokumen penting ini terkait dengan perjalanan Cancer. Ada ambisi hidup yang Cancer miliki untuk berjuang melawan penderitaan rasa sakit, rasa kecewa. Dan karena Merkuri berada di houses ke-11, ini akan ada kabar baik ya Cancer. Ditunggu aja kabarnya apa, tetapi ini terkait dengan keuntungan. Kabar itu membawa informasi yang benar-benar Cancer tunggu bisa saja, dan terkait dengan prestasi, aset, atau nilai yang baik dari hasil ujian. Untuk sebagian Cancer pada periode ini akan melalui ujian juga, tapi akan mendapatkan nilai ataupun keputusan pada periode Merkuri retrograde. Mulai 10 Mei sampai 3 Juni. Kemudian Atmatya Karaka pada periode 10 Mei sampai 3 Juni berada di Moon. Kalau Cancer memiliki semangat, kepercayaan diri, energi, keberanian untuk melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan oleh Cancer karena houses ke-8 ini terkait tentang loss, maka Moon cukup tinggi pada periode ini dengan degree 28 dan ini berlaku untuk semua zodiak. Moon dengan degree 28 di sini berada pada houses ke-5 dan di Scorpio, yaitu Pluto. Artinya di sini ada perubahan besar Cancer terhadap siklus atau circle pertemanan. Ada perbaikan hubungan, tetapi perbaikan hubungan ini memperkecil circle pertemanan Cancer. Kenapa? Karena Cancer merasa perlu lebih mencintai dirinya. Cancer mendapatkan pelajaran penting dari pertemanan. Sehingga Cancer bisa saja mengambil keputusan dalam dampak dari full moon in Scorpio kali ini untuk nge-closing diri, untuk tidak banyak berteman dengan orang-orang yang tidak penting bagi Cancer. Neptunus berada di houses ke-9 Cancer, sangat kuat keinginan untuk mengunjungi tempat ibadah, namun di sini juga sangat kuat keinginan untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan spiritualitas, ilmu metafisik, ilmu filsafat, ilmu yoga, atau meditasi ya, tentang keagamaan dan rasanya ingin meraih pendidikan tinggi. Dan ada juga keinginan untuk berziarah. Oke Cancer, saya pikir cukup. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Sampai jumpa.